Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizi Hakim. Saya dari Teknik Sipil Trisakti Angkatan 2016. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aksan Kawanda selaku dosen desain Fondasi 1 saya, yang telah memberikan kesempatan untuk membuat video yang singkat ini. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kerja beban terdistribusi dari struktur atas sampai ke pondasi struktur bawah. Pertama-tama, kita harus mengetahui beban itu terbagi menjadi dua, ada beban statis dan ada beban dinamis. Beban statis itu contohnya beban hidup, beban mati, dan beban hujan. Nah, kalau beban dinamis itu ada beban gempa dan beban angin. Oke, jadi di sini saya akan lebih membahas secara dalam tentang beban mati. Apa sih beban mati itu? Beban mati itu berat dari keseluruhan bangunan atau semua bangunan tersebut, yang bersifat tidak berubah-berubah atau tetap. Nah, ada juga beban adisional atau beban tambahan. Beban ini memiliki nilai yang lebih besar dari beban mati atau beban hidup. Ini juga merupakan bagian dari struktur yang harus ditinjau. Di antara beban adisional itu adalah seperti kuda-kuda, tangga, dan lift. Nah, namun semua itu ada juga beban yang berdasarkan sifat, yaitu beban vertikal dan beban horizontal. Lalu bagaimana cara kerja penyaluran beban itu dari struktur atas, struktur tengah, hingga struktur bawah? Pertama-tama struktur atas. Struktur atas itu ada atap. Nah, atap itu sebagai fungsi komponen utama untuk melindungi suatu penghuni itu dari panasnya sinar matahari dan hujan. Itu bagian terpenting dari struktur atas. Beban yang terdistribusi dari atap itu langsung ke rangka atau kuda-kuda. Kuda-kuda itu biasanya bahan materialnya itu dari kaso, bisa juga dari baja ringan. Nah, lalu beban yang ditransfer dari kuda-kuda itu langsung ke dinding. Dinding itu merupakan komponen struktur bangunan yang mempunyai banyak peran dan fungsi. Ia berfungsi untuk menyokong komponen struktur bangunan lainnya seperti kuda-kuda, plafon, dan atap. Selain itu, dinding juga berfungsi untuk membagi ruangan dan melindungi bagian dalam ruangan dari intrusi atau cuaca. Nah, lalu dari dinding itu beban ditransfer ke plat lantai. Nah, pada struktur bawah bangunan terdapat plat lantai yang tingginya paling kecil di antara komponen lain. Nah, beban plat lantai menyebar ke segala arah, termasuk ke balok. Lalu saat beban ditransfer ke balok dan kolom, struktur akan memikul beban vertikal dan selanjutnya beban diteruskan ke tanah. Pada struktur jenis ini, balok terletak bebas di atas kolom, sehingga pada saat beban menyebabkan momen pada balok, ujung-ujung balok akan berotasi di ujung atas kolom. Nah, jadi logikanya sudut yang dibentuk antara ujung balok dan ujung kolom itu berubah, maka kolom tidak mempunyai kemampuan untuk menahan rotasi ujung balok. Nah, ini berarti tidak ada momen yang dapat diteruskan ke kolom, sehingga kolom memikul gaya aksial. Tapi apabila suatu struktur rangka kaku mengalami beban vertikal, beban tersebut juga dipikul oleh balok, diteruskan ke kolom, dan akhirnya diterima oleh tanah. Maksudnya diterima ke struktur paling bawah. Beban itu menyebabkan balok cenderung berotasi. Tapi struktur rangka kaku akan terjadi rotasi bebas pada ujung yang mencegah rotasi bebas balok. Hal ini dikarenakan ujung atas kolom dan balok berhubungan secara kaku. Namun ada yang satu harus diingat, hal penting yang terjadi adalah balok tersebut lebih bersifat
mendekati kolom berujung jepit, bukan terletak secara sederhana. Maka tumpuannya itu jepit, jadi bukan tumpuan sendi atau roll. Jadi saat beban balok dan plat lantai ditransfer ke kolom, maka kolom akan menerima beban yang lebih banyak, karena itulah mengapa kolom harus didesain dengan baik dan benar. Eh, karena kolom merupakan komponen paling penting juga dalam suatu struktur bangunan. Kolom sendiri terbuat dari besi dan beton. Kedua material itu mampu menahan gaya tekan dan gaya tarik. Lalu saat beban ditransfer, kolom dilanjutkan lagi ke sleeve. Sleeve itu merupakan komponen struktur bangunan yang berada di bagian atas fondasi bangunan. Nah, fungsi sleeve sendiri itu mengirim beban bangunan ke fondasi. Jadi beban bisa tersalurkan dengan baik ke setiap titik pada fondasi. Selain itu, sleeve berfungsi juga sebagai untuk mengunci dinding dan kolom agar tetap kuat sehingga tidak roboh ketika terjadi pergerakan atau pergeseran tanah. Tapi biasanya untuk bangunan yang tahan gempa digunakan sleeve yang diberikan angker berdiameter 12 mm dengan jarak 1,5 meter. Lalu yang terakhir, setelah beban dari atas diterima sampai sleeve, lalu ke pondasi. Nah, di pondasi inilah beban terakhir sampai ke tanah. Jadi pondasi itu bagian paling terakhir saat semua beban sudah ditransfer atau terdistribusi. Pondasilah yang terakhir menerima semua beban struktur atas dan tengah. Maka pondasi harus dirancang dengan sangat matang, karena jika tidak maka bisa mengancam dan keselamatan bangunan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua beban yang ada pada struktur bangunan itu, entah itu beban statis dan beban dinamis, akan tersalurkan ke pondasi. Jadi pondasilah yang menahan semua beban-beban tersebut. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.